Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak tetap sehat semuanya, kemudian tetap bisa beraktivitas dan bisa selalu membantu kedua orang tua di rumah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah pada pelajaran ke-7 buku paket halaman 71. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Membaca suratul Fatihah dan doa belajar. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernah tidak kalian mendengar adanya malaikat di samping kanan dan kiri kalian? Atau pernahkah kalian mendengar bahwasanya ketika orang sudah meninggal dunia, ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, nanti akan didatangi oleh malaikat? Kalau kalian pernah dengar, nih coba cermati dan bacalah berikut. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Anak-anak, ayat yang tadi Pak Farid sampaikan menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah. Ya. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Nah, anak-anak, tadi sudah ada ayat yang menyatakan bahwasanya semuanya itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan kitab serta rasul. Sebelum kita beranjak ke malaikat, coba anak-anak tahu enggak ada berapakah jumlah rukun iman? Ayo berapa? Jawabannya ialah 6 ya, 6. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan yang keenam kepada qada dan qadar. Pinter. Ayo coba, tadi iman kepada malaikat rukun iman yang keberapa? Jawabannya ialah 2. Pinter anak-anak. Nah, anak-anak, itu adalah sekelumit dari malaikat dan iman. Nah, sekarang kita beranjak ke subbab yang pertama, yaitu tentang makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anak, Pak Farid mau menanyakan kepada kalian,
Apa sih maknanya kita beriman kepada malaikat coba? Apa tahu enggak? Kalau tidak tahu Pak Farid kasih tahu ya. Makna beriman kepada malaikat itu ada 3. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada. Ya, malaikat itu ada, tapi kita tidak dapat melihatnya kecuali kalau kita nanti sudah meninggal dunia. Di samping kanan dan samping kiri kita ada malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Raqib dan Atid yang bertugas untuk apa? Untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Ayo, berapakah jumlah malaikat yang harus kita yakini? Jawabannya adalah ada 10. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israel, 4 Israfil, 5 Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, dan yang terakhir ke-10 adalah Malik. Anak-anak harus hafal jumlah malaikat ini ya, 10 ini ya. Kemudian anak-anak 10 malaikat itu sudah ada tugasnya semua. Ya, tugasnya ada 1 malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Ya, menyampaikan wahyu. Kemudian yang paling mudah lagi malaikat Mungkar dan Nakir. Apa tugasnya? Tugasnya ialah menanyai orang yang sudah di dalam kubur, ya. Kemudian ada malaikat yang katanya paling sangar, paling mengerikan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Siapa itu? Malaikat Malik. Nah, itu beberapa malaikat ya. Nanti anak-anak coba cari tahu tugas-tugas 10 malaikat. Nah, yang kedua, makna beriman kepada malaikat apa? Yang kedua yaitu meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ingat, malaikat tidak boleh disembah. Yang wajib disembah ialah Allah dan hanya Allah yang boleh kita sembah. Tidak boleh ada makhluk lain selain Allah yang kita sembah. Ya. Yang ketiga ialah meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Apa itu? 1, selalu patuh kepada Allah. Malaikat itu tidak pernah menentang perkataan Allah, tidak pernah menentang perintah-perintah Allah. Ya, tapi malaikat selalu melaksanakan. Contoh ini misalkan Jibril turun ke bumi, sampaikanlah mukjizatku kepada dia, atau sampaikanlah firmanku kepada Nabi A. Itu langsung turun ke bumi, langsung menyampaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian malaikat itu tidak mati. Tidak seperti manusia bisa meninggal dunia, ya. Tapi malaikat itu abadi, tidak bisa mati. Nah, kemudian coba malaikat itu diciptakan dari apa anak-anak? Tahu enggak? Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, ya. Kemudian malaikat tidak makan, tidak minum seperti kita, ya. Tidak butuh malaikat seperti itu. Dan malaikat memiliki tugas-tugas masing-masing. Jadi itu adalah ciri-ciri dari malaikat yang harus kita ingat-ingat terus-menerus. Apa tadi? Ayo coba. Yang pertama ialah tidak pernah melanggar perintah Allah. Yang kedua, tidak mati. Yang ketiga, diciptakan dari cahaya atau nur. Yang keempat, tidak makan dan tidak minum. Yang kelima, tidak memiliki tugas tertentu.
Kemudian tadi makna beriman kepada malaikat ada 3 ditulis juga di buku ya. Nanti difoto kirimkan Pak Farid. Oke. Mungkin cukup sekian anak-anak pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang Pak Farid sebutkan salah, mohon dimaafkan ya. Tetap di rumah membantu orang tua, sholat jangan ditinggal, berbaktilah ya. Berbakti jangan main terus. Ini masa pandemi. Kalau keluar rumah pergi kemanapun pakailah masker. Terima kasih dari Pak Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.